Kita akan mempelajari tentang hukum Faraday. Hukum Faraday itu yang akan kita bahas di dalam pelajaran kimia ada dua. Nah, hukum Faraday 1 berbunyi massa zat yang dibebaskan pada elektrolisis, simbolnya W untuk massa zat, berbanding lurus dengan jumlah listrik yang digunakan. Simbolnya Q untuk jumlah listrik. Sehingga W sebanding dengan Q. Jumlah muatan listrik yaitu Q sama dengan hasil kali dari kuat arus. Simbol kuat arus adalah I dengan waktu yaitu T. Sehingga Q sama dengan I kali T. Di mana satuan Q-nya adalah kolom. Jadi W sebanding dengan I kali T. Untuk hukum Faraday 2 berbunyi massa zat yang dibebaskan pada elektrolisis yaitu simbolnya W untuk massa zat berbanding lurus dengan massa ekivalen zat itu. Massa ekivalen disimbolkan dengan Me sehingga W sebanding dengan Me. Penggabungan hukum Faraday 1 dan 2 menghasilkan persamaan sebagai berikut. W sama dengan K kali I kali T kali Me. Di mana K itu sebagai tetapan atau pembanding yang ditemukan oleh Faraday di mana harganya adalah K itu 1/96.500. Jadi W sama dengan K kali I kali T kali Me atau juga bisa disimbolkan Me itu sebagai E kecil ya, dapat dinyatakan sebagai berikut. Jadi W sama dengan EIT per 96.500. Keterangannya W itu adalah massa zat yang dibebaskan, satuannya dalam gram. Sedangkan I adalah kuat arus, satuannya adalah ampere. T menyatakan waktu, satuannya detik, dan E adalah massa ekivalen. Nah, kita bisa mencari massa ekivalen ya dengan rumus sebagai berikut. E sama dengan AR atau MR dibagi jumlah elektron. Nah, misalnya kita akan mencari massa ekivalen dari hidrogen atau H2. Nah, hidrogen pada elektrolisis dihasilkan dari reduksi air. Nah, di mana dia melibatkan atau air menangkap 2 elektron menghasilkan 1 mol hidrogen. Sehingga artinya pembentukan 1 mol hidrogen atau 1 mol H2 itu melibatkan 2 elektron. Maka massa ekivalen H2 sama dengan 2 kali 1 dibagi 2 sama dengan 1. 2 itu menunjukkan jumlah atom H2, jumlah atom hidrogen ada 2. Dan satunya adalah AR dari hidrogen dibagi 2. 2 ini adalah jumlah elektron yang terlibat pada reaksi reduksi air. Jadi dapat massa ekivalen hidrogen adalah 1. Kemudian yang ini kita mencari massa ekivalen oksigen. Nah, oksigen dihasilkan dari elektrolisis di mana dari air mengalami oksidasi ya, melepaskan 4 elektron sehingga menghasilkan 1 mol oksigen ya. Pembentukan 1 mol oksigen ini melibatkan 4 elektron sehingga massa ekivalen O2 sama dengan 2 kali 16 dibagi 4. 2-nya ini adalah jumlah atom oksigen, 16-nya adalah AR dari oksigen, dan 4-nya ini adalah elektron yang terlibat. Sehingga massa ekivalen O2 sama dengan 8. Kemudian massa ekivalen halogen. Halogen ini adalah golongan 7A di mana dalam keadaan bebas membentuk molekul diatomik ya, berduaan seperti ini. Nah, ini dihasilkan dari elektrolisisnya dari oksidasi anion dari halogen ya, seperti ini. 2X- menjadi X2 plus 2 elektron. Artinya pada pembentukan 1 mol X2 ini yang melibatkan 2 elektron yang ini ya. Sehingga massa ekivalen halogen itu sama dengan 2 kali ArCX-nya dibagi 2. Maka massa ekivalen dari halogen sama dengan ArX-nya. Ya, ArX-nya. X-nya bisa F, bisa Cl, bisa Br, bisa I ya. Merupakan unsur-unsur golongan 7A.
Kemudian yang keempat yaitu mencari massa ekivalen dari logam-logam, ya. Nah, logam-logam ini diperoleh, ini simbolnya M untuk logam, diperoleh dari reaksi reduksi kation logamnya, ya. M X plus ditambah X elektron menjadi M. Nah, sehingga massa ekivalen dari logam adalah AR logam dibagi muatan ionnya, ya. Jadi massa ekivalen logam itu diperoleh dari AR logam dibagi muatan ionnya. Nah, kita lihat ini bagaimana hubungan dengan elektrolisis dari stoikiometrinya, ya. Jadi stoikiometri reaksi elektrolisis. Stoikiometri reaksi elektrolisis didasarkan pada anggapan bahwa arus listrik itu adalah aliran elektron, di mana muatan listrik dari 1 mol elektron itu adalah 96.500 kolom. Ya, sehingga jumlah muatan dari 1 mol elektron ini sama dengan tetapan Faraday. Ya, sama dengan tetapan Faraday. Sehingga berlaku 1 Faraday itu sama dengan 1 mol elektron. Berarti sama dengan 96.500 kolom. Nah, hubungan kuat arus dengan waktu, ya, hubungan kuat arus dan waktu dengan jumlah mol elektron. Nah, kita peroleh dari rumus F sama dengan Q per 96.500. Ya, di mana Q itu adalah I kali T. Sehingga jumlah mol elektron itu sama dengan I kali T per 96.500. Nah, apabila elektrolisisnya itu lebih dari 1 sel, ya, misalnya ini terdapat 2 sel, sehingga diperoleh 2 hasil elektrolisis dengan syarat arus listrik yang digunakan adalah sama. Maka akan berlaku hubungan W1 per massa ekivalen 1 sama dengan W2 per massa ekivalen 2. Nah, dari yang sudah kita jelaskan tadi, ini kesimpulannya, ya, untuk rumus-rumusnya. Jadi Faraday itu sama dengan 1 Faraday itu sama dengan 1 mol elektron. Di mana F itu sama dengan Q per 96.500 dan Q itu sama dengan I kali T. Sehingga F dapat dicari dengan rumus I kali T per 96.500. Dihubungkan dengan massa zat yang dihasilkan yaitu W sama dengan E kali F. Jadi W sama dengan E kali I kali T dibagi 96.500, ya. Nah, di sini massa ekivalen logam yaitu AR atau MR dari logam tersebut dibagi dengan bilangan oksidasinya. Dan yang ini kesimpulan yang terakhir adalah apabila elektrolisisnya lebih dari 1 sel, ya. Seperti ini misal 2 sel berarti menghasilkan 2 hasil elektrolisis. Syaratnya arus listrik yang digunakan adalah sama. Berlaku rumus yang ini. W1 per E1 sama dengan W2 per E2. Kita lihat contoh soal 1, ya. Hitunglah massa tembaga yang dapat dibebaskan oleh 10 ampere yang dialirkan selama 965 detik ke dalam larutan tembaga 2 sulfat atau CuSO4, di mana ArCu-nya adalah 63,5. Kita lihat di sini, kita tentukan yang diketahui apa. Dari soal ini yang diketahui adalah ampere, berarti kuat arus, ya. I sama dengan 10 ampere. Dan ini 965 detik berarti waktu, artinya T, ya, yang diketahui 965 detik. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah hitunglah massa tembaga, berarti yang ditanya adalah massa Cu-nya. Nah, di sini kita buat reaksi ionisasi dari elektrolitnya. Kemudian tuliskan reaksi di katoda, ya, di katoda berarti reaksi reduksi terhadap kation, ya, ini Cu2+ menghasilkan Cu, dan di anodanya, ya, ini di katoda, ini di anodanya adalah karena di sini anionnya SO42-, maka dia tidak dioksidasi, yang dioksidasinya adalah air, ya, menghasilkan gas oksigen dengan melepaskan 4 elektron, ya. Nah, sekarang untuk perhitungan yang ditanya ini massa Cu, kita butuh massa ekivalen Cu. Jadi kita tahu rumusnya adalah ArCu dibagi biloxnya. ArCu sudah diketahui 63,5, bilox Cu adalah ini 2+, ya. Berarti tinggal dibagi 2 sama dengan 31,75. Maka kita bisa langsung mencari massa Cu menggunakan rumus I kali T kali E atau dibalik E kali I kali T, boleh, terserah Anda, dibagi 96.500, ya, sama dengan I-nya 10, T-nya 96,5 detik, ya, ini harus detik,
kalau bukan detik diubah dulu ke detik ya, dikali ini massa ekivalen Cu 31,75 dibagi 96.500, maka dihasilkan 3,175 gram. Itu contoh yang pertama ya. Kita lihat contoh yang kedua. Nah, sejumlah arus listrik dialirkan melalui larutan tembaga 2 sulfat dan larutan perak nitrat. Ya. Jika tembaga yang mengendap adalah 6,35 gram, berapa gramkah endapan perak yang terbentuk? Ya, jadi yang ditanyakannya adalah massa dari perak. Ini ArCu-nya ada, ArAg-nya juga ada, ya. Nah, sehingga kita dapat menentukan yang diketahui adalah massa Cu 6,35 gram dan yang ditanya adalah massa perak, ya. Ini reaksi yang terjadi, ya. Ionisasinya ya CuSO4 menjadi Cu2+ tambah SO4 2- dan ini AgNO3 terionisasi jadi Ag+ tambah NO3- ya. Nah, kita cari massa ekivalen masing-masing logam. Massa ekivalen Cu yaitu ArCu dibagi bilox ya 63,5 dibagi 2, biloknya 2 nih untuk si Cu dapat 31,75. Sedangkan massa ekivalen Ag atau perak yaitu Ar perak adalah 108 dibagi dengan biloxnya ini berarti 1 ya. Biloknya 1 berarti 108 dibagi 1 dapat 108. Langsung kita menggunakan rumus yang apabila lebih dari 1 sel ya. Jadi WCU dibagi ECU sama dengan WAG dibagi EAG. Sehingga kita masukkan angkanya ya 6,35 dibagi 31,75 sama dengan WAG dibagi 108. Yang ditanyakan adalah WAG sehingga diperoleh harga WAG adalah 21,6 gram. Ya. Nah, itulah bagaimana hukum Faraday 1 dan 2 diterapkan dalam reaksi elektrolisis ya, seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya.